Saudara, pencoblosan tinggal menghitung jam. Buat Anda yang lupa atau baru akan memilih, tahun ini jurnalis Kompas TV Maidop Elfrina akan memandu Anda bagaimana cara mencoblos di TPS besok. Kita simak bersama. Tidak terasa 14 Februari 2024, waktu pencoblosan tinggal sebentar lagi. Secara serentak kita akan memilih pemimpin dan juga wakil rakyat di parlemen. Sebagai pemilih, Anda perlu tahu tata cara pencoblosan di tempat pemungutan suara pada pemilihan nanti. Sebelum datang ke TPS untuk mencoblos, pastikan terlebih dahulu nama Anda sudah masuk dalam daftar pemilih tetap dan juga mendapatkan formulir C6. Kemudian Anda bisa masuk ke TPS untuk menyalurkan hak pilih. Nah, ada beberapa tata cara yang harus Anda lakukan dengan benar saat mencoblos di TPS. Pertama, Anda bisa masuk ke TPS lewat pintu yang sudah disediakan dan Anda akan diminta untuk mengisi daftar hadir oleh panitia. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk menyerahkan kartu tanda penduduk dan juga formulir C6. Kemudian, Anda menunggu hingga dipanggil oleh panitia. Usai dipanggil, Anda akan diberikan surat suara dan pergi ke bilik suara untuk mencoblos. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pemilih akan mendapatkan 5 surat suara. Khusus untuk pemilih di DKI Jakarta ada 4 surat suara dan pemilih luar negeri ada 2 surat suara. Pada surat suara, Anda harus mencoblos 1 kali pada bagian nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik dalam 1 kotak di surat suara. Dan yang terakhir, setelah mencoblos, Anda kemudian melipat surat suara sesuai dengan petunjuk, lalu memasukkan surat suara ke kotak yang sudah tersedia. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan TPS, Anda wajib untuk mencelupkan 1 jari ke dalam tinta sebagai bukti telah memberikan hak suara pada pemilu 2024. Nah, setelah pemungutan suara ditutup, perhitungan suara pun dimulai di TPS. Penghitungan suara di TPS dilakukan secara manual oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Jika semua penghitungan surat suara selesai, KPPS akan mencatat perolehan suara ke formulir C1. Kemudian KPPS akan menyerahkan ke panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk direkapitulasi di tingkat kecamatan. Proses rekapitulasi akan terus berlanjut hingga ke tingkat kabupaten atau kota, provinsi hingga ke tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi, ayo memilih. Suara Anda sangat berarti untuk memajukan Indonesia 5 tahun mendatang.